Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Arifusrinda dari Prodi Sistem Informasi NIM 05075883. Maaf mengganggu waktunya Ibu Roro Santi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas satu yang diberikan oleh Ibu Roro Santi selaku tutor saya atau dosen saya di semester 5 ini dengan matkul pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, di sini Ibu Rora Santi memberikan tugas yaitu eh, matkul PBPB, yaitu ada 3 soal. Yang pertama buatlah pola segitiga dari NIM. Ini yang nanti diambilkan adalah NIM mahasiswa sendiri. Nah, buat programnya tipe script untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Nah, jadi ketika ada 3 digit dari NIM, ketika contohnya NIM-nya ada yang belakang ada 3, berarti jawabannya ada 3. Nah, mencetaknya tiga angka. Nah, sedangkan ada 5, nanti ada hasilnya 5. Nah, yang kedua ada buatlah deret aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir NIM. Jadi yang diambil nanti 2 angka dari belakang. Dan yang ketiga nanti membuat bilangan prima dari NIM-nya. Ambil 2 digit terakhir NIM dan ditambahkan 10. Jadikan batas akhirnya pencarian bilangan prima. Buat program tips script-nya. Baik, di sini saya akan masuk script-nya. Pada nomor 1 ini, script-nya sudah saya masukkan. Nomor 1, 2, dan 3. Ini yang nomor 1 saya jelaskan terlebih dahulu. Pada soal 1 yaitu tentang pola segitiga. Nah, pada di sini saya menggunakan NIM mahasiswa. Di sini ada NIM saya sendiri, ada 0507588835. Nah, pada soalnya tadi yang pertama, ambil digit terakhir NIM yang Anda sebagai tinggi segitiga. Nah, di sini ada angka 5. Jadi nanti deret angkanya itu nanti ada 5. Mencetak sampai 5. Nah, sedangkan di sini ada console log, ada for let i, ada for let j. Nah, for let i ini yaitu suatu program yang digunakan sebagai internet untuk perulangan pertama atau perulangan luar. Nah, kayak kalau yang J ini se sebagai sebagai literasi perulangan luar. Nah, perulangan dalam berjalan 2 kali. Kalau yang perulangan luar itu berjalan 3 kali. Nah, kapan ya digunakannya untuk I dan J? Menggunakan for let I dan for let IJ. Baik, saya akan menjelaskan perulangan dari for let i dan for let j. Nah, for let i ini nanti bisa digunakan sebagai iteratornya perulangan pertama atau perulangan luar. Dengan j sedang digunakan sebagai iterator untuk perulangan kedua atau perulangan dalam. Nah, eh, jelas lebih tepatnya itu nanti perulangannya ada dalam dan luar. Nah, di sini ada konsole log. Konsole log adalah untuk menampilkan informasi ke konsol. Nah, itu jadi konsole log ini juga meliputi program yang masuk di Node.js. Nah, kalau konsol log itu lebih penjelasannya itu masuk di JavaScript yang digunakan untuk menampilkan informasi suatu pesan atau nilai variabel atau objek lainnya. Nah, di sini berhubung objeknya yaitu ada pola segitiga dan angkanya itu mengambil dari NIM yang diberikan. NIM mahasiswanya sendiri. Terus itu aja sih untuk nomor 1. Lebih tepatnya langsung kita lihat saja hasilnya. Nah, berhubung di sini NIM-nya 05078835, digit paling terakhir ada 5, jadi polanya segitiga itu ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi hasilnya sudah tahu, sudah muncul kalau dalam NIM-nya
digit paling terakhir 5, hasilnya juga 5. Dan ada yang kedua ada buatlah deret aritmatika. Nah, diambilnya 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Nah, jadi pada sama soal 2 ini hanya sama, nanti bedanya tentang parsein-nya saja. Nah, parsein itu adalah sebuah program hanya baris kode JavaScript-nya melakukan 2 hal utama. Yang pertama ada mengubah parsing atau sebuah nilai menjadi bilangan bulat atau integer. Nah, fungsi parsing ini adalah untuk mengkonversi sebuah string menjadi bilangan bulat. Nah, dan yang kedua ada menyimpan hasil konversi ke dalam variabel tinggi. Kalau untuk for let IC dan for let I dan J itu sama saja. Penjelasannya yang pada nomor 1 tadi. Nah, langsung saja. Kalau yang nomor 2 ini mengambil 2 digit terakhir NIM. Bahwa di sini saya memberikan NIM 05073835. Jadi digit terakhir itu ada 35. Nah, dan konsoleknya adalah judulnya konsolek log itu bisa dinamakan adalah judul atau deret aritmatikanya. Dan let deretnya adalah number karena hasilnya adalah angka, bukan huruf atau karakter. Langsung saja kita run hasilnya. Nah, di sini akan muncul deret aritmatikanya, yaitu yang pertama ada 35 digit terakhir, yang belakang sendiri ada 2, diambil 2 angka, yaitu di sini ada 35, ada 44, 53, 62, 71, 80, 89. Nah, pada deretan ini sudah muncul. Terus yang nomor 3, ada buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhirnya ditambahkan 10. Jadi bilangan primanya ini, NIM-nya mahasiswa, itu diambil 2 digit terakhir NIM dan ditambahkan 10. Langsung saja. Nah, ini programnya nomor 3. Sama saja pada NIM yang digunakan, let NIM-nya sama karena NIM saya ini let batasnya persen I, NIM function is prima. Ya, sama saja konsolnya juga ada. Nah, mengapa harus ada return? Return return true. Nah, return true itu adalah sebuah pernyataan dalam JavaScript yang digunakan di dalam sebuah fungsi. Yang pertama ada mengakhiri eksekusi fungsi. Eksekusi fungsi itu apa? Sama seperti return pada umumnya, return true akan menghentikan eksekusi fungsi saat itu juga. Kode setelah return true tidak akan dieksekusi lagi. Dan yang kedua, ada mengembalikan nilai boolean true. Fungsi tersebut akan menghasilkan nilai kebenaran sebagai outputnya. Nilai ini bisa digunakan dan oleh bagian kode lain yang memanggil fungsi tersebut. Terus, kapan return true digunakan? Nah, return true digunakan dalam situasi di mana sebuah fungsi perlu memberikan indikasi bahwa suatu kondisi atau operasi telah berhasil atau terpenuhi. Nah, di sini konseloknya adalah bilangan prima. Kalau yang nomor 2 itu adalah deret aritmatika. Yang nomor 1 ada pola segitiga. Jadi sudah jelas pada yang nomor 3 adalah konseloknya adalah bilangan prima. Nah, di situ ada pun beberapa contoh umumnya pada return true-nya itu ada validasi, ada konversari, ada pencarian, event handling. Nah, sama saja. Selalu cukup menggunakan valid i, pengeluaran luar. Nah, langsung saja kita mengerun read with the begin. Nah, di sini akan muncul bilangan prima. Di sini bilangan prima 35 ditambahkan 10. Hasil primanya yaitu 2, 3, 5, 7, dan 10. Nah, jadi sudah
tertera semuanya, pada bilangan primanya ini ada, nomor 2 kita run, deret aritmatikanya sudah ada, dan nomor 1 pada pola segitiganya kita run juga. Jadi ketiga soal itu sudah saya presentasikan kepada ke aplikasi Java Code atau Visual Code. Kalau ada salahnya, bila ada salahnya, saya mohon maaf. Tutur kata saya yang masih kurang jelas atau mau gimana pun, itu nanti saya minta arahan kepada pembimbingannya, kepada Ibu Rorosanti, minta pengarahannya pembimbingannya. Terima kasih atas apa yang saya presentasikan pada malam ini. Mohon maaf bila ada salahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.